Amanda Kartika adalah seorang wanita berusia 38 tahun, cantik, elegan, dan penuh percaya diri. Setelah kematian suaminya, seorang pengusaha sukses, ia mewarisi bisnis dan kekayaan yang cukup untuk menjalani hidup tanpa kekurangan. Ia mengelola perusahaan properti warisan suaminya dengan tangan besi, namun tetap penuh pesona. Di mata orang lain, Amanda adalah simbol kesuksesan dan kemewahan. Rumah mewahnya berdiri megah di kawasan elit, mobil-mobil mahal berjejer di garasinya, dan ia dikelilingi oleh lingkaran sosial kelas atas. Namun di balik segala kemewahan itu, ada satu hal yang selalu terasa kosong dalam hidupnya cinta yang tulus. Malam-malam Amanda sering dihabiskan sendirian, duduk di balkon villa pribadinya sambil menatap kota yang gemerlap. Ia bisa memiliki semua yang ia inginkan, pakaian desainer, perhiasan mahal, liburan ke luar negeri, tapi hatinya tetap terasa hampa. Berulang kali ia mencoba menjalin hubungan dengan pria-pria dari kalangannya. Namun, semuanya hanya menginginkannya karena kekayaannya, bukan karena dirinya. Amanda mulai lelah dengan dunia yang penuh kepalsuan. Suatu hari, saat sedang menginspeksi proyek perumahan mewah miliknya, ia melihat seorang pria sedang bekerja memasang taman di salah satu rumah contoh. Kaosnya basah oleh keringat, tubuhnya kekar. Wajahnya sederhana namun penuh ketulusan. Pria itu bernama Reza, seorang tukang kebun yang bekerja untuk proyeknya. Tatapan pertama Amanda pada Reza membuatnya merasa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak pernah ia rasakan dari pria-pria kaya yang selama ini mendekatinya. Saat itu, Amanda tidak menyadari bahwa tatapan pertama itu adalah awal dari sebuah kisah cinta yang akan mengguncang dunianya. Sejak pertemuan pertama itu, Amanda tak bisa mengalihkan pikirannya dari pria sederhana bernama Reza. Ada sesuatu dalam dirinya, bukan sekadar fisik yang gagah atau wajahnya yang maskulin, tapi auranya yang berbeda. Reza tampak seperti pria yang hidup tanpa kepura-puraan. Sesuatu yang sudah lama Amanda rindukan. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang pria itu. Dari manajer proyek, Amanda mengetahui bahwa Reza adalah seorang pria biasa yang bekerja sebagai tukang kebun dan desainer lanskap. Ia bukan orang kaya, tak punya koneksi dengan dunia elit, dan hidupnya jauh dari gemerlapnya kehidupan Amanda. Namun justru itulah yang membuat Amanda semakin tertarik. Kesempatan berbicara langsung dengan Reza datang saat Amanda memutuskan untuk melihat progres proyeknya. Ia pura-pura tertarik dengan desain taman dan meminta Reza menjelaskan konsepnya. Awalnya, Reza tampak canggung berbicara dengan wanita secantik dan sekaya Amanda. Tapi seiring waktu, ia mulai merasa nyaman. Ia menjelaskan dengan penuh semangat tentang bagaimana ia menciptakan keseimbangan antara tanaman dan ruang terbuka. Amanda menikmati setiap detiknya. Ia tak ingat kapan terakhir kali ia berbicara dengan pria, tanpa ada embel-embel status sosial atau kepentingan bisnis. Namun, ia sadar bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Bagaimana mungkin seorang janda kaya raya jatuh cinta pada pria biasa seperti Reza? Perasaan Amanda semakin tak bisa dibendung. Ia mulai mencari-cari alasan untuk menemui Reza lagi. Kadang, ia berpura-pura ingin melihat perkembangan taman. Kadang, ia sengaja datang lebih awal ke lokasi proyek hanya untuk melihatnya bekerja. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri mengundang Reza untuk makan malam. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang desain lanskap. Maukah kamu menjelaskannya sambil makan malam?" Ucap Amanda dengan nada santai, meskipun hatinya berdebar. Reza terkejut, tapi ia tak bisa menolak ajakan itu. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang jauh dari keramaian. Reza datang dengan pakaian sederhana, sementara Amanda tetap tampil elegan dengan gaun yang tidak terlalu mencolok. Percakapan mengalir begitu saja. Amanda terpesona dengan kesederhanaan dan kejujuran Reza. Sementara Reza mulai melihat sisi Amanda yang berbeda dari apa yang dibayangkan orang-orang, bahwa di balik keseksiannya, ia hanyalah wanita yang mencari ketulusan. Malam itu menjadi awal dari kisah cinta mereka. Tapi mereka belum tahu bahwa dunia tidak akan membiarkan mereka bersatu dengan mudah. Hubungan Amanda dan Reza perlahan mulai tercium oleh lingkungan sekitar. Para sosialita yang mengenal Amanda mulai membicarakan kedekatannya dengan pria biasa. "Kau bisa mendapatkan pria manapun, tapi kenapa malah memilih seorang tukang kebun?" sindir salah satu teman elitnya saat mereka berkumpul dalam sebuah pesta mewah. Bahkan karyawan di perusahaan Amanda mulai berbisik-bisik. Beberapa orang mulai mempertanyakan apakah Amanda benar-benar serius atau hanya bermain-main dengan Reza. Keluarga Amanda pun mulai ikut campur. Ibunya, seorang wanita terpandang, mencoba meyakinkannya bahwa cinta dengan pria seperti Reza hanya akan merusak reputasinya. "Tidak ada masa depan untuk kalian, Nak.
Dia bukan dari dunia kita, ucap ibunya dengan nada dingin. Namun Amanda tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam perasaan yang tulus. Di saat yang sama, seseorang dari masa lalu Amanda kembali muncul Adrian, mantan kekasihnya sebelum menikah. Adrian adalah pria sukses dan mapan, tipikal pasangan yang cocok untuk Amanda di mata keluarganya. Aku masih mencintaimu, Amanda, kata Adrian dalam sebuah kesempatan makan malam. Kau hanya tersesat, kau tahu kita cocok bersama. Adrian mulai berusaha merebut hati Amanda kembali. Ia mengajaknya ke acara-acara eksklusif, memberinya hadiah mahal, dan mencoba mengingatkannya pada kehidupan yang selama ini ia jalani. Di sisi lain, Reza mulai merasa tidak nyaman. Ia sadar dirinya bukan siapa-siapa dibandingkan pria-pria kaya di sekitar Amanda. Apakah aku hanya pelarian bagimu, Amanda? Tanyanya suatu malam. Amanda terkejut. Ia tak pernah berpikir bahwa Reza bisa meragukannya. Tapi ia juga tahu, semakin lama, tekanan dari dunia luar semakin berat. Amanda mulai dihadapkan pada dilema besar. Jika ia memilih Reza, ia harus menghadapi cibiran, fitnah, dan mungkin harus kehilangan status sosialnya. Tapi jika ia memilih dunia lamanya, maka ia harus melepaskan cinta yang tulus. Sementara itu, Reza mulai menjaga jarak. Ia merasa bahwa dirinya hanya akan menjadi beban bagi Amanda. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik, kata Reza. Aku hanya pria biasa, dunia kita berbeda. Amanda tidak terima. Ia tak ingin menyerah, tapi ia juga tak ingin memaksa. Ia tahu saatnya akan tiba di mana ia harus memilih cinta atau kehidupan yang selama ini ia kenal. Setelah berhari-hari dalam kebimbangan, Amanda akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Reza. Kekayaan, status sosial, dan kehidupan glamor tidak lagi berarti jika hatinya kosong. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham di perusahaannya dan mengumumkan bahwa ia akan mundur dari posisi eksekutif. Aku lelah hidup hanya untuk mempertahankan citra. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri, katanya tegas. Berita ini mengejutkan banyak orang. Para koleganya menganggap Amanda gila. Keluarganya marah, dan teman-temannya mulai menjauh. Tapi Amanda tidak peduli. Ia bahkan menolak lamaran Adrian yang datang dengan cincin berlian. Aku tidak bisa bersamamu, Adrian. Hatiku sudah memilih. Katanya dengan lembut tapi pasti. Kini, satu hal yang tersisa adalah mendapatkan kembali kepercayaan Reza. Amanda pergi mencari Reza, tapi pria itu menghilang. Ia tidak lagi bekerja di proyeknya, dan nomor teleponnya pun tidak bisa dihubungi. Berhari-hari Amanda mencari tahu keberadaannya. Sampai akhirnya ia mendengar bahwa Reza kembali ke kampung halamannya di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Tanpa ragu, Amanda pergi ke sana. Ia menemukan Reza tengah bekerja di ladang, berkeringat di bawah terik matahari. "Kenapa engkau pergi?" tanya Amanda dengan suara bergetar. Reza menatapnya dengan ragu. "Karena aku tidak ingin menjadi alasan engkau kehilangan segalanya." Amanda tersenyum, lalu menggenggam tangan Reza erat. "Aku tidak kehilangan apa-apa. Justru aku baru menemukan yang benar-benar berharga dalam hidupku." Reza terdiam. Ia melihat ke dalam mata Amanda dan menyadari bahwa wanita itu memang serius. Tapi apakah cinta saja cukup untuk mengalahkan segalanya? Amanda tahu bahwa jika ia ingin bersama Reza, ia harus siap menghadapi kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada pesta mewah, tidak ada barang-barang mahal, hanya kesederhanaan dan cinta yang tulus. "Aku tidak butuh semua itu," kata Amanda. "Aku hanya butuh kamu." Reza akhirnya luluh. Ia merangkul Amanda, menyadari bahwa cinta ini bukan sekadar hasrat sesaat, melainkan sesuatu yang nyata dan tulus. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang. Cinta mereka akan terus diuji, tapi kali ini mereka siap menghadapinya bersama. Amanda dan Reza akhirnya memutuskan untuk menjalani hidup bersama. Meskipun mereka sadar bahwa tantangan belum berakhir. Dunia Amanda yang penuh kemewahan bertolak belakang dengan kesederhanaan hidup Reza. Keputusan Amanda meninggalkan perusahaannya menimbulkan kehebohan. Media mulai memberitakan bahwa janda kaya itu telah tersesat karena jatuh cinta pada pria biasa. Keluarganya masih menentang. Dan beberapa mantan kolega mencoba meyakinkannya untuk kembali ke dunia bisnis. "Kau benar-benar rela meninggalkan segalanya untuk pria itu?" tanya ibunya dengan nada penuh kecewa. Amanda tersenyum. "Aku tidak kehilangan apapun, Bu. Aku justru menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun,
Cobaan terbesar datang ketika seseorang dari masa lalu Reza muncul mantan kekasihnya, Sinta. Ia datang dengan pengakuan mengejutkan. "Aku masih mencintaimu, Reza. Kita bisa memulai lagi," kata Sinta, mencoba menggoyahkan hati pria itu. Amanda melihat ketidakpastian di wajah Reza, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan. Reza akhirnya harus membuat keputusan. Apakah ia akan kembali ke kehidupan lamanya atau tetap bersama Amanda? Namun di saat Amanda mulai merasa cemas, Reza menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku mencintaimu, Amanda. Aku tidak akan kembali ke masa lalu," katanya. Keputusan itu membuat Sinta pergi dengan hati hancur. Tapi Amanda tahu bahwa cinta mereka telah melewati ujian terbesar. Setelah itu, Amanda dan Reza memulai hidup baru. Mereka memilih tinggal di pinggiran kota, membangun bisnis kecil bersama, dan menjalani hidup yang jauh dari kemewahan yang dulu Amanda kenal. Banyak orang tidak percaya bahwa Amanda, wanita kaya dan seksi, bisa bahagia dengan kehidupan sederhana. Tapi bagi Amanda, inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Tahun-tahun berlalu, dan cinta Amanda serta Reza semakin kuat. Mereka belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang uang atau status, tetapi tentang menemukan seseorang yang benar-benar mencintai dan menerima kita apa adanya. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah kecil mereka, Amanda tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu Reza. "Kalau dulu ada yang bilang, aku akan hidup seperti ini, aku pasti tidak akan percaya," kata Amanda. Reza tertawa kecil. Dan sekarang aku tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik dalam hidupku." Di bawah langit berbintang, mereka saling menggenggam tangan. Dunia mungkin tidak pernah memahami cinta mereka, tetapi mereka tahu bahwa cinta sejati tidak mengenal status atau kekayaan. Dan itulah akhir dari perjalanan mereka, bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang bahagia.